Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang dimana beranggotakan 1. Arif Dwi Afrizal dengan NIM 2105318 dan saya sendiri Atifa Evelina 2105356 dan Ginasari 2105370. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang PPH pasal 24 dan PPH pasal 25 di mana dosen pengampu yaitu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Ya, sekarang saya akan membacakan materi tentang PPH pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPH pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak menghasilkan terutang dalam suatu tahun pajak. Permohonan pajak kredit terbagi 3. 1. Laporan keuangan tentang penghasilan yang diterima dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Cara mencari PPH pasal 24 yang dapat dikreditkan dalam negeri. 1. Cari PKP sama dengan PNDN penghasilan neto dalam negeri ditambah PNLN penghasilan neto luar negeri. Yang kedua, cari PPH terutang dari PKP. Yang ketiga, cari pajak yang telah dibayar di luar negeri, persen pajak yang dikenakan di luar negeri kali besarnya penghasilan luar negeri. Yang keempat, cari kredit pajak luar negeri KPLN sama dengan penghasilan luar negeri dikali pajak terutang. Yang kelima, bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri poin 3 dengan kredit pajak luar negeri poin 4, kemudian pilih yang terendah. Yang keenam, jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPH pasal 24 yang dapat dikreditkan. PPH pasal 25. PPH pasal 25 merupakan angsuran PPH yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Menghitung angsuran bulanan, yaitu dengan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalannya harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan, adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 21 dan pasal 23. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 dan kemudian dibagi dengan 12. Di mana hitungan PPH pasal 25 wajib pajak orang pribadi yaitu PPH terutang sesuai SPT tahun PPH tahun pajak 2016 yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kredit pajak tahun 2016 di mana PPH pasal 21 12 juta rupiah, PPH pasal 22 30 juta rupiah, PPH pasal 23 40 juta rupiah, dan PPH pasal 24 50 juta rupiah. Total kredit pajak tersebut yaitu sebesar 132 juta rupiah. Cara mencari dasar perhitungan angsurannya kita kurangi dengan PPH terutang sesuai SPT tahun PPH tahun pajak 2016 dikurangi dengan total kredit pajak yang mendapat hasil 68 juta rupiah. Angsuran PPH pasal 25 bulanannya yaitu di mana hasil dasar perhitungan angsuran tadi kita bagi dengan 12 yaitu 68 juta dibagi 12 sebesar 5.666.667 rupiah.
Jika kewajiban pajak dimulai awal Maret 2016, maka angsuran PPh pasal 25 bulanannya itu 68 juta kita bagi dengan 10. Mendapatkan hasil itu sebesar Rp6.800.000. Nah, yang terakhir yaitu PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Nah, dengan rumus, angsuran PPh pasal 25 berdasar perkiraan penghasilan neto berdasar operasi bulan pertama, sama dengan tarif pasal 17 dikali 12 dikali penghasilan neto sebulan, kemudian dibagi 12 bulan. Selanjutnya ada PPh pasal 25 untuk wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT. Angsuran bulan-bulan sebelum penyampaian SPT sama dengan angsuran bulan terakhir tahun sebelumnya. Nah, jadi jika terdapat wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka akan dilakukan perhitungan ulang saat penyampaian SPT. Pertama, jika terdapat kekurangan angsuran, maka akan dikenakan sanksi bunga, dan jika terdapat kelebihan angsuran, maka akan diperhitungkan sebagai setoran-setoran untuk bulan berikutnya. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan. Nah, yang pertama ada PPh terutang sesuai SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 sebesar 800 juta. Kemudian ada kredit pajak tahun 2016, di mana PPh pasal 22 sebesar 300 juta, PPh pasal 23 100 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 160 juta. Maka didapatkanlah total kredit pajak sebesar 560 juta. Selanjutnya ada dasar perhitungan angsuran sebesar 240 juta. Nah, angka ini didapatkan dengan mengurangkan 800 juta dikurangkan dengan 560 juta. Maka didapatkanlah dasar perhitungan angsurannya sebesar 240 juta. Nah, selanjutnya angsuran PPh pasal 25 bulanan dengan membagi 240 juta dengan 12 bulan. Maka didapatkanlah angka sebesar 20 juta. Jadi, angsuran PPh pasal 25 yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak untuk tahun 2016 yaitu sebesar 20 juta. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.